Bandaraya Jazz Festival itu pun kenapa kita ambil karena concernnya kita mau buat festival nih title atau brandingannya apa ya gitu. Karena kita dengar, maksudnya kan sempat tuh Pekanbaru Bandaraya Melayu gitu kan, ininya ya udah buat aja Bandaraya. Bandaraya tuh kalau bahasa ininya tuh identiknya kota gitu, bandar kan kalau bahasa Melayunya gitu kan. Jazz ini dalam balutan suatu festival pertunjukan gimana itu bisa masuk ke segmennya anak-anak muda. Jadi judulnya Bandaraya Jazz Festival Festival Jalan-Jalan. Kita sudah ini dengan Dul Jelani. Dul Jelani Experience Dewa 19. Ada Dul Jelani ternyata. Ya, Dul Jelani, bukan Dul Jelani tok aja nih. Jadi Dul Jelani Experience Dewa 19. Dul Jelani Experience Dewa 19. Yuk kita nonton sama-sama Bandaraya Jazz Festival di tahun 2024 tahun ini. Di Desember, 20-21 Desember. Pasti berbeda. Selamat datang di CLBK, Cakap Lepas bersama Kiki. Buat masyarakat Riau, khususnya Pekanbaru nih, kalau yang suka nonton-nonton konser, akhir tahun 2024 ini akan ada konser di Pekanbaru, tapi genrenya berbeda dengan konser-konser yang diselenggarakan di Kota Pekanbaru sebelumnya. Nah, di sini sudah hadir bersama kami di podcast CLBK ini ada tim dari Bono Production. Ini dia Mas Ihsan dan Mas Yayat. Ya. Nah, halo Mas Ihsan dan Mas Yayat. Halo, sore. Ini dari tim Bono Production sebagai promotor dari Bandaraya Jazz Festival ya. Oke, boleh perkenalan sedikit nih sebagai apa Mas Ihsan dan Mas Yayat? Baik, saya Ihsan. Saya di Bandaraya Jazz Festival sebagai direktur festivalnya dan juga merangkap co-founder dari Bandaraya Jazz Festival dan di Bono Production juga saya sebagai CEO. Seperti penemunya lah ya, Iya, awal adanya Bandaraya Bandaraya ini Jazz ya. Festival. Kalau Mas Yayat? Aku sih lebih kepada direksi pro untuk di program di Bono ini sendiri, terutama di Bandaraya Jazz Festival ini. Untuk lebih kepada programnya akan lebih bagaimana lebih menarik lah kira-kira begitu. Oke, berarti ide kreatifnya dari Mas Yayat lah ya. Bersama sih, bareng lebih kepada ada. tim. Oke. Jadi kita mempertajamnya aja. Siap. Tim balik layar lah ya ini. Ya, gitu lah. Nah, kan ini dari Bono Production. Awal mula Bandaraya ini dari tahun berapa dan bagaimana nih asal-usulnya bisa terbentuk nih Bandaraya Jazz Festival? Ngomong sedikit soal Bono Production. Oke. Bono Production ini kita mulai core kita tuh komunitas, terus akhirnya berkembang akhirnya mungkin masyarakat atau teman-teman atau siapapun pasti familiar sama event organizer. Cuman makin kesini kita lebih nyamannya disebut sebagai promotor karena kita concern untuk buat event kita sendiri, festival kita sendiri gitu. Baik itu berbentuk pertunjukan musik atau nanti eksibisi atau apa gitu. Kita lebih create eventnya kita sendiri intinya gitu. Makanya kita lebih nyaman disebut sebagai promotor. Itu Bono Production-nya. Berarti awalnya dari event organizer ya? Bisa dibilang itu. Cuman makin kesini kayak kita lebih cocoknya tuh disebut sebagai promotor. Berarti Mas Ihsan sama Mas Yayat dari awal merintis Bono Production ini sudah bareng lah ya? Kalau di akunya sih baru bergabung di tahun 2024. Oh, baru gabung tahun ini. Kalau ini kan berjalan udah lebih kurang 3 tahun. Oh, Bandarayanya? Ya, Bandaraya Jazz itu sudah ini tahun yang ketiga. Tahun ketiga. Jadi Dari sudah tahun menjadi berapa event tuh tahun. Bandaraya? Berarti dari awal Bandaraya Mas Yayat belum ada ya? Belum di sini. Oke. Dari 2022 Bandaraya Jazz itu mulai kita create, terus 2023 dan ini 2024 masuknya. Awal mula yang membuat Mas Ihsan kepikiran buat konsep Bandaraya Jazz Festival ini, karena jazz ini kan mungkin kurang begitu awam ya bagi masyarakat dan banyak juga yang kurang begitu suka, mungkin apalagi anak-anak muda ya. Gimana tuh awal mulanya? Sebenarnya kesenangan sih Kak, maksudnya mungkin dari hobi? hal yang disuka ya? Kebetulan kan sekolahnya sekolah di musik. Terus juga
berada di lingkungan teman-teman yang concern dibuat event, festival gitu. Dan alhamdulillahnya maksudnya ketemu teman-teman yang satu frekuensi untuk buat kegiatan dan sama-sama senang jazz gitu. Core-nya kita komunitas, anak-anak komunitas yang mau yuk buat apa yuk apa kita Making something new iya lah. Oke. capek juga kan main di event orang gitu. Terus secara hati tuh kita pengen yang kayak gini kan itu nggak bisa pada saat kita berada sebagai partisipan di suatu event gitu. Nah, ini akhirnya ya udahlah kita buat ya apa nih ya karena kita senang jazz ya udah kita buat awalnya tuh event jazz terus ya udahlah apa tanda kutip agak-agak biar kerennya dikit ya kita festivalkan aja gitu. Akhirnya Event jazz awalnya seperti apa? ya kita buat gigs itu dari tahun 2012 2013. Oh, udah lama ya? Udah lama. Kebetulan kan balik Pekanbaru 2010. Terus bingung juga nih apa nih bisa kan karena kita banyak kegiatan anak-anak komunitas. Jadi kan tiap minggu tuh ada event, ada buat kegiatan apa gitu. Cuman balik kan nggak ada kegiatan kumpulin teman-teman yang satu frekuensi lah, yang sama-sama senang jazz. Akhirnya kita buat gigs, buat kayak event-event mingguan sama bulanan jazz. Awalnya kayak gitu aja. Terus akhirnya sampai kenal beberapa musisi-musisi. Kebetulan karena core-nya kita komunitas, akhirnya circle dan jejaringnya bagus. Mulailah 2015 tuh buat festival jazz. Cuman bukan Bandara Jazz Festival ini itu. Oke, namanya berbeda ya? Ya, bertahap-bertahap. Itu kolaborasi sih sama teman-teman juga. Teman-teman juga itu akhirnya tanggal 2020 closing. Karena pandemi nggak bisa ngapa-ngapain akhirnya ya udah nggak kita jalanin yang event itu sebelumnya terus di 2022 baru kita Mulai lagi rilis awalnya udah nggak ini Kak malas lah buat festival lagi atau apa gitu karena kan sempat pesimis ya berarti 2,5 tahun kan pandemi kayak itu semua tiarap dan nggak bisa ngapa-ngapain kan ya gimana pun kita harus survive kan harus bertahan hidup gitu akhirnya banting setir ya coba peruntungan untuk bisnis lain akhirnya di 2022 awal itulah mulai karena kita beruntungnya saya masuk dalam salah satu forum jazz Indonesia di situ para kreator dan direktur festival mungkin pernah dengar kayak Java Jazz, terus Jazz Gunung, Ngayog Jazz, terus Prambanan Jazz. Maksudnya para kreator festival banyaknya sih di Jawa gitu di dalam grup itu udah mulai ngeliat lagi nih event buat gitu. Akhirnya ya udah 2022 buat lagi tapi dengan title dengan namanya tuh Bandaraya Jazz Festival. Bandaraya Jazz Festival itu pun kenapa kita ambil karena concernnya kan kita ngobrol sama teman-teman di pariwisata di pemerintahan juga minta masukan lah sharing gimana ininya terus juga sama teman-teman komunitas pokoknya kita mau buat festival nih title atau brandingannya apa ya gitu karena kita dengar maksudnya kan sempat tuh Pekanbaru Bandaraya Melayu gitu kan ininya ya udah buat aja Bandaraya karena kita memang nama Bandaraya dari sana ya Bandaraya kan Melayu lah. Bandaraya tuh kalau bahasa ininya tuh identiknya kota gitu bandar kan kalau bahasa Melayunya gitu kan ya udahlah ada Bandaraya Jazz Festival karena kita buatnya memang di tengah kota gitu di tengah kota Pekanbaru itulah ini sebenarnya bukan filosofi kali sih maksudnya ya udah simpelnya kayak gitu kita buat akhirnya ada Bandaraya Jazz Festival. Bandaraya Jazz Festival atau disingkat jadi BJF ini apakah akan jangka panjang atau namanya akan berubah seiring berjalannya waktu? Karena ini ya anak-anak komunitas ya. Jadi kadang bilang sama anak-anak, yuk kalau kita udah buat sesuatu itu harus konsisten tuh. Karena di situ nanti dilihat konsistensi kita gitu. Akhirnya ya alhamdulillah sampai tahun ketiga ini ya tetap Bandaraya Jazz Festival. Mungkin orang sekarang kan orang nyebutnya IP tuh. IP-nya nggak akan kita ubah-ubah tetap jadi Bandaraya Jazz Festival dan harapannya ini continue terus mungkin 10 sampai 20 tahun ke depan. Mudah-mudahan. Tetap di kategori jazz ya? Iya. Beda sih dia jazznya tetap kita pertahankan. Tapi Jadi ini kan kita jadikan event tahunan. iya. Kita sudah komit untuk jadikan ini event tahunan. Kemudian jazznya itu tetap dipertahankan. Tapi kita bikin sesuatu yang berbeda.
lebih menarik lagi. Oke. Seperti tadi yang dibilang katanya jazz tuh kesannya gimana gitu kan. Tidak semua anak muda menyukai atau Iya, gimana. benar. Nah, kita ngobrol, saya kan kebetulan kenal sama beliau, kita dari udah 20 tahun lebih ya, 24 Udah tahun. lama ya, teman kecil. bestie banget. Jadi kita saling ngobrol, tukar pikiran, ya udah. Jadi kita punya cara sendiri memperkenalkan musik jazz itu. Bukan berarti bandaranya Jazz Festival, bukan berarti tontonan itu hanya jazz saja, tidak. Oh, Jadi berarti enggak, jadi isinya nanti apa aja tuh? macam-macam. Semuanya ada. Selama 3 tahun yang sudah berlangsung, sudah dilakukan? Ini yang paling berbeda sih. Dan next time juga akan jauh lebih berbeda. Jadi tambah dikit dari Yayat, kalau ngomongin soal jazz nih ya, maksudnya secara fundamental ya jazz tuh tau lah gimana apa dia perkembangan dari musik Afro Amerika gitu, Iya. yang mulai berada di apa di New Orleans orang nyebutnya gitu kan di Amerika sana tahun dari 1920-an, 30-an. Tapi kan akhirnya jazz itu dinamis Kak, dia fleksibel, akhirnya bisa berkembang kemana-mana aja. Akhirnya kan kalau pernah dengar Krakatau, itu kan Ya. musisi Indonesia, cuman garap jazz, cuman ada fusion, terus akhirnya ada sedikit yang dikembangkan untuk ke tradisinya. Terus kalau pernah dengar juga beberapa musisi-musisi yang udah combine antara jazz tradisional dari barat sana dikombin sama musik tradisinya Indonesia, itu udah mulai banyak sekali gitu. Akhirnya kita ngobrolnya itu jazz itu bukan hanya sebagai alirannya aja tanda kutip, ya pasti fundamental garis merahnya pasti kan gimana esensinya soal jazz itu seperti apa. Cuman makin kesini tuh udah berkembang. Akhirnya kan kalau pernah dengar jazz rock, terus ya kalau di Indonesia sih sekarang banyak ya jazz pop, yang orang bilang jazzy, akhirnya kan akhirnya dia bertransformasi ya. Transformasi. Dia benar-benar pelan-pelan dari dari jazz, pop jazz, terus jazzy kan runut tuh. Dan lagi di berapa tahun belakangan inilah kayak festival jazz itu udah random, line up-nya Iya. tuh udah ya musisi pop bisa main, musisi jazznya juga pasti main. Terus akhirnya kemarin kita kebetulan kan di Forum Jazz Indonesia itu kita sering tuh tiap tahun ketemuan ya FGD gitu deh, apa sharing, lebih ke sharing sih jadinya. Ada beberapa festival di Jawa terutama kan itu udah ini apa mengkombin antara jazz sama koplo, jazz sama etnik. Udah dikombinasikan dengan genre yang lain ya? Iya, dan jazz itu dia, jazz itu dinamis. Jadi nggak tahu aja nanti ke depannya. Terus ada juga jazztronic yang musik-musik elektronik ya di-combine. Oh, apa satu lagu yang diketahui banyak anak muda yang ternyata di situ ada aransemen jazznya? Yang lagi famous lah sekarang, lagi hits. Banyak Ada ya. nggak? Kalau Satu, yang entah Kiki tahu apa enggak ya? jazztronic ya, Boleh, bebas sih, yang pop juga. ya kayak bisa dibilang kayak yang sekarang nih. Juicy Lucy misalnya itu kan termasuk ini juga. agak Oh, Juicy aja Lucy. jazzy, Itu ada pop, jazzy-nya. pop ya, pop iya. gitu, pop jazz gitulah ininya. Cuman kalau agak sedikit kalau mau yang jazztronic itu yang musiknya agak elektro itu pernah dengar Batavia Collective, ada. Cuman itu dia berada di lininya teman-teman komunitas musik Ternyata jazz. ada aransemen jazznya juga Banyak ya di situ. kemarin tuh Darboy featuring sama ada grupnya etnik dari Jogja bareng featuring sama Darboy, itu jazz koplo kayak gitu. Sebenarnya Kiki banyak nggak tahu sih sebenarnya ini. Iya. Kiki termasuk anak muda yang nggak tahu tentang jazz lah, nggak begitu tahu. Nanti kalau mau lebih tahu itu sih gampang sih. Tinggal nonton aja nanti. Kayak ini bahasa. Oke. Apa yang membedakan konsep tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Ya pasti secara runut dikit dari 2022 sampai 2023 itu kan kita paham, maksudnya apalagi untuk Sumatera ya. Makanya kemarin kita bilang, wah kita harus membangun ekosistemnya nih, ya gaya-gayanya gitu. Tapi memang kita harus serius, harus niat gimana ngebangun ekosistem festival jazz ini, terutama kan untuk musisi-musisinya biar industrinya bisa hidup nih. Iya. Jadi ya tahun 2022 karena baru awal ya udah kita buat festival acara Jazz. festivalnya ya udah ada line up, dia main di panggung selama 2 hari.
di line up-nya ada yang dari teman-teman dari Pekanbaru, terus di Sumatera, terus juga ada teman-teman dari Malaysia. Ada satu grup itu datang. Terus yang 2023 juga seperti itu. Cuman akhirnya kita ada ngajak kemarin tuh ada musisi muda dari Bandung. Dia pianis, bagus maksudnya. Terus secara musikal jago sekali. Dia featuring sama Barili Kumahua. Di Mas Pradipta di drum. Itu mereka udah akhirnya mainnya udah di luar tuh, maksudnya di Singapura, terus di Eropa kalau nggak salah dia lagi ada tour kemarin setelah dari Bandara Jazz Festival. Itu secara konsep pertunjukan dan ya apa yang kita sajikan yang untuk 2024 ini, itu dia. Secara belajar dari situ, akhirnya kita ngambil temanya itu jalan-jalan. Karena menurut kami kita harus jemput bola tanda kutip, gimana mengedukasi terutama soal jazz ini dalam balutan suatu festival pertunjukan, gimana itu bisa masuk ke segmennya anak-anak muda. Jadi judulnya Bandaraya Jazz Festival Jalan-Jalan. Kemana aja nih? Kita awalnya tuh pengen 3 titik di Sumatera. Cuman tuh dia Terkendala di waktu sih sebenarnya. di waktu ya kita Padanya event akhir tahun kan. Iya benar sih. prepare kita juga harus mateng kan. Jadi kita coba realistis di tahun ini kita 2 titik dulu, tapi memang Masih di dalam Riau. dalam Riau. Di Pertama Dumai. di Dumai. Kota dan Dumai. di Pekanbaru. Dumai dan Pekanbaru. Memang baru. Di Dumai di tanggal 20 di Dumai. 20 Desember. Di 21 Desember baru di Pekanbaru. Oke, berarti eventnya di tanggal 20 dan 21 Desember. Ya. 20-nya di Dumai, tanggal 21-nya di Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru. Nah, konsep untuk tahun ini? Itu dia yang tadi ditanya sama kakak bahwa gimana yang membedakan. Pasti secara komposisi Udah sambil diminum Mas. ya, headlinernya, penampilnya itu kita kayak tadi kalau kita pengen ngomong soal gimana masuk ke anak-anak muda, secara headliner kita pilih betul-betul yang bisa jadi barometer anak-anak muda untuk mereka nonton nih, melihat gitu. Oke. Minimal ini kita ajak beberapa musisi muda itu untuk menggait anak-anak teman-teman Gen Z ini untuk nonton di festival jazz, karena kita tahu Pekanbaru kan dari tahun 2022 akhir apa 2023 awal itu Iya benar. entah balutannya festival, entah namanya, maksudnya entah konser, entah apa itu Iya benar sih. kayak hampir tiap bulan Ada, atau sekali 2 bulan ada terus kan. Orang-orang impulsif pasti. Ya orang Kita bikinnya ya udah agak beda aja. karena Dari yang kebetulan lagi di mana-mana kayak di Jakarta pun lagi hype, maksudnya apapun acara kan penuh terus sold out, jualan tiket sampai berapa ribu sampai berapa puluh ribu orang Apalagi kan. setelah COVID. pandemi kan. Ya, orang kan Setelah haus pandemi itu tuh, luar biasa. haus ini kan. Dari situ itu kita mencoba, bukan bilang kita berbeda, kita cuman pengen ada ke spotlight berbeda lah, spotlight antara festival-festival ini, maka kita coba meramu antara anak-anak muda yang bisa kita ajak, tapi balutannya tetap jazz. Terus ada juga kombinasi kayak yang saya bilang tadi, ada jazztronic, tapi sekarang kan lagi tanda kutip hype-nya tuh karaokean kayak. Jadi kita juga kemas Coba juga kayak membawa itu, seperti itu ya. dengan balutan maksudnya jazztronicnya itu. Nanti ada performing dari DJ deh, bisa Ada dibilang DJ DJ. juga. Nanti dia, Ada DJ. tapi dia membawain lagu-lagu jazz yang tahun 80-an, 90-an, sampai 2000-an, 2000-an. tapi digarap, di aransemen ulang, di arrange ulang dengan gaya musiknya dia, ada jazzinya, dan tetap tidak mengurangi rasanya dia gitu. Jadi target di BJF tahun 2024 ini lebih ke anak muda berarti ya? Iya, cuman itu juga akhirnya ya kita paham kan kalau nama jazz itu biasa nanti abang-abang terus bapak-bapak yang umur 40-an 50-an itu juga pasti interest gitu kan, maka kita coba meramunya, cuman porsinya sekarang itu memang lebih ke anak-anak muda, ngejar anak-anak muda gitu. Maka kita lihat apa sih yang lagi tren untuk anak-anak muda gitu ininya. Mungkin kalau pernah dengar lihat festival-festival di Jakarta lah terutama, atau di Jawa sana kan kayak mungkin dengar Pesta Pora atau Synchronize Fest yang kayak gitu kan. Kita coba tuh, kita ngulik juga tuh apa sih yang tren, maksudnya Yang hype di anak-anak muda. Terus kan pasti kan karena Jakarta Pusat kan mereka sebagai barometernya untuk kegiatan apa, pasti anak-anak muda di sini juga sedikit banyak pasti akan terpengaruhkan oleh apa yang ada di sana gitu.
Oh, kita coba ramu. Cuman sekali lagi apa, balutan jazznya tuh tidak akan hilang. Gitu. Tapi dengan menghadirkan para musisi-musisi muda, terus juga yang konsep yang tadi kayak musik jazztronic yang ada DJ-nya yang akan membawakan lagu-lagu jazz era 80-an, 90-an sampai 2000-an. Semua lagu bisa dibikin jazz. Nah, Lagu apa aja bisa bikin jazz. Ada tapinya? Tapinya kalau mau aja. Oh, bener sih. Kalau ada Kalau niat dan mau ada aja dan ide. kalau mampu aja. Iya bener sih. Bisa aja. Dan gak semua orang yang mampu untuk mengaransemen jadi jazz. Kita bikin mampu nanti. Oh, gitu. Oh, Tujuannya ke sana kan. Biar mereka tuh kita tawarkan sesuatu yang berbeda. Ya kalau ibarat sebenarnya kalau untuk di acara sekarang event yang ada di Pekanbaru ini kita nih kasih menu juga lah. Ada menu baru lah. Sebenarnya menunya itu menu lama tapi sudah dibikin baru lagi rasanya. Itu tadi biar anak-anak muda itu tahu ini lagu-lagu mereka juga sih sebenarnya. Bukannya lagu-lagu yang mereka pikir berat. Selama ini kan orang berasumsi jazz itu lagunya berat semua kan. Iya. Tapi ternyata Bukan genre aku nih. Nah sekarang kita akan tawarkan dengan lagunya mereka, seleranya mereka yang di tahun ini. Mengikuti Ya, selera dan lah ya. yang selain dari jalan-jalan tadi yang kita tawarkan juga ada intimate lah antara yang perform artisnya, bintang tamu kita dengan Berarti ini penonton. konsep tahun ini juga ya, lebih Ya, intimate. lebih intimate dia, lebih santai aja. karena Biar lebih ini aja sih. Lebih menikmati ya. Yes. Jadi menikmati musik itu nggak lagi dibayangin orang itu kan berdiri usuk gimana Iya, benar Sekarang kita bikin lebih intimate aja. Bukan konser yang orang hype-nya dapat ramean, Iya, dapat ramenya berdiri. dapat. Tapi ini lebih Tapi lebih santai. enjoy, Iya, lebih benar enjoy. sih, benar sih. Sesuai selera mereka. Sesuai selera mereka sih kita kasih sebenarnya sesuai dengan selera mereka. Jadi line up-nya udah boleh di-spill? mungkin Yang dua bisa, tiga apa ya yang kita kalau untuk yang nasional sih yang kita sudah oke ini dengan Dul Jelani. Dul Jelani Experience Dewa Ada 19. Dul Jelani ternyata. Ya, Dul Jelani bukan Dul Jelani untuk aja nih. Jadi Dul Jelani Experience Dewa 19. Dul Jelani Experience Dewa 19. jadi dia membawa karya-karya Dewa. Dewa 19 dia bawain Ya pasti kan lagu-lagu karena Dewa. itu bapak karya-karya bapaknya, terus juga dia yaitu membawa karya-karya Dewa 19 dipertunjukkan nanti di Bandaraya Jazz Festival Jalan-Jalan. Nah, menarik nih. Menarik. Kemudian Ada lagi? kalau untuk DJ-nya sendiri kita undang itu lokal kita, tapi dia udah nasional sih, bisa disebut sudah menjadi DJ nasional juga. Tony Roy, kan semua orang pada tahu. Oh, iya pasti. Tentu penasaran kan Anak bagaimana baru nih? pasti nggak mungkin nggak tahu lah ya Tony Roy siapa nih, nggak mungkin nggak Nah itu tahu. dia. Jadi kita bikin kita tahu kalau penasaran ini mau bakalan bagaimana ya. Saksi. Ntar nonton makanya datang. Yang terakhir enggak yang terakhir ya, yang ketiga. Masih ada sih. Masih dirahasiakan dulu lah line up-nya. Rahasia. Kalau yang lokal ada, Ya, pasti. Itu dia. Musisi lokal wajib kita gandeng. Akan ada berapa line up nanti? Untuk Pekanbaru 5 dan di Dumai 5. Oh, sama 5. Tambahan sedikit kalau untuk teman-teman Pekanbaru Sumatera terutama kan kita pengen itu ngangkat teman-teman di Sumatera terutama di Pekanbaru. Ada Gliga nanti itu senior banget Bang Heri Bob sebagai foundernya. Dia akan bawa jazz Melayu. Nah, itu yang pengen kita maksudnya Membawa kita budaya kita highlight juga juga lah. ya Iya, untuk benar-benar. biar bisa menginspirasi, mana tahu bisa menginspirasi anak-anak muda. Soalnya secara resource sumber daya manusia terutama untuk Sumatera, Riau, Pekanbaru itu jauh-jauh Kak. Mereka secara musikal bagus-bagus. Cuman akhirnya mungkin itu ya kayak referensi, terus juga ngelihat event-event festival-festival yang mungkin punya keberagaman gender atau apa, mungkin ya, harus diedukasi sih kayak Banyak gitu. bakat yang terpendam juga ya. Bagus-bagus. Anak-anak dari level dari kemarin tahun lalu kita ada anak SD malah. Ini balik layar juga banyak bakat terpendam ya. Atau ada? Mau Dari wajahnya sih kelihatan. Ada ya. Tiket gimana tiket? tiket udah mulai rilis hari ini. Oh iya, Udah hari mulai ini. hari ini bisa cek di bio Instagram kita di Bandaraya Jazz Festival. Mulai dari harga? Harga itu kita ada, jadi kayak ya bilang tadi gimana kita ngeramu festival, tetap festivalnya dapat,
intimate-nya dapat, maksudnya euforia untuk rame juga dapat gitu kan. Cuman kenyamanan yang memang kita pengen dari 2022 itu yang memang kita buat Bandara Jazz Festival ini memang untuk kenyamanan, pengen nyaman. Jadi harga tiket itu kita akan bundling nanti, ada dapat makan minum juga, terus bisa santai. Ya mau yang tegak juga bisa, yang duduk juga bisa. Itu dari harga 199 dan 249. Lokasinya di? Kalau di Pekanbaru kita di Malabar. Malabar Coffee Kalau di Dumai? di City Mall. City Mall. Nah, apa yang membedakan range harga tadi? Kalau Dapat apa aja di oh bundlingnya? Ada yang berbeda kah? Penerbangannya sih. karena konsep Jalan-jalan. jalan-jalan kan penerbangan ada tiketnya ada yang bisnis, ada yang ekonomi kelasnya kan. Jadi yang bisnis mungkin di depan tiket lah duduknya. itu tiket pesawat ya. Nah itu dia. Jadi Ya, kita bisnis menganalogikannya juga bersama Oh, gitu. begitu. Ininya. Oh. Ya, jadi Oh, yang bisnis begitu. kelas pasti bisnis di depan. Pasti di depan dong. Oh gitu. Terus dengan Kelas ekonominya di belakang AC-nya agak beda dikit lah. dengan bundling, ya tuh makan minumnya pasti akan berbeda. Cek aja di ini kita apa di bio Instagram itu udah diarahin langsung ke berarti Artartix-nya tadi bisnis dan Dan ekonomi. ekonomi. Bisnis tadi harganya berapa? 249. 249 dan ekonomi 199. Kalau manis minumannya mungkin kadar gulanya agak beda Kadar dikit. gula, mungkin ada yang double shot coffee-nya. Iya. Itu ya, ada Oh, coffee dan ada. non coffee. Oh, iya. Ada ya. Lengkap semua. Ada ya. Berarti bisa milih lah ya. Bisa milih, Bisa. bisa milih. Dari pesan Dan tiket dapat pilihan Dan- menunya juga. Dan jangan lupa juga nanti itu di situ kita ada di mana kita bisa karaoke bareng asik. Oh iya. Nah, itu dia. Benar-benar. Ini Jadi sih yang buat ditunggu nih. semua teman-teman yang nonton itu bisa karaoke nyanyi sama-sama. Tentunya lagu-lagu yang mereka pasti tahu. Makanya tadi kita bilang lagu-lagu yang juga mereka-mereka yang bisa tahu. Jadi Tiketnya terbatas atau enggak nih? ya untuk tahun ini karena kita ya bikin keterbatasan baru tempat juga. targetnya 2000 lah. Targetnya itu. Nggak usah terlalu Rame banyak. juga ya. Nggak lah. Rame. Itu kalau untuk level festival sih masih bisa di 2000 Pekanbaru, 2000 Dumai. Nah, Oh iya. Nggak Skala terlalu menengah sih. Nggak terlalu rame lah. Belum bisa duduk untuk jadi dewan lah. Tapi kalau ini kalau karaoke dengan 2000 penonton nyampe ke desa tetangga sih kayaknya ya. Nyampe. Rame kan? 2000 kalau nyanyi semua ya. ya. Nanti teknis pelaksanaan di hari H, tanggal 20 di Dumai dan tanggal 21 di Pekanbaru di Malabar nanti bagaimana tuh Mas? Kalau Penukaran tiketnya seperti apa? Oh ya, kalau tiket kan udah mulai nih, berjalan. udah mulai online. Pasti nanti kita akan buat pengumuman di sosial media. Kalau udah mendekati hari H, pasti nanti akan ada maksudnya informasi, terus regulasi penukaran tiketnya seperti apa, terus open gate-nya seperti apa gitu. Sampai nanti pada saat pelaksanaan hari H-nya seperti apa gitu. Itu pasti akan ya di sosial medianya pasti akan kita rilis Oke, berarti semua terupdate di sosial media. sosialnya ya. Sosial media. Bandara Jazz Festival. Ada penawaran khusus nggak, penawaran menarik untuk yang entah hari ini beli dengan berapa banyak tiket, ada ini nggak? Oh, penawaran kita itu cuman balik lagi untuk yang kita jual itu memang ada di bisnis kelas dan ekonomi kelas dengan fasilitas yang kita bilang itu yang tadi paling depan. Mapnya udah kita share juga sih Ya, udah di udah sosial di-share media sih. ya. Tinggal pilih aja. Ya lebih ke situ penawaran yang kita sajikan karena pengen sekali lagi nonton festival itu lebih nyaman, bisa sing along, terus perutnya juga bisa kenyang dan bisa iya, menikmati benar-benar. secangkir kopi kali ya ini ya. Jadi bisa kita meramunya dari satu paket untuk nonton Bandara Jazz Festival Berarti, itu. Gitu. berarti ini konsepnya juga kayak nongkrong sambil nonton konser. Nongkrong, benar. nyanyi, Iya. kulineran, ya nyanyi bareng seperti itu lebih Ya kurang ya. kalau buat anak-anak sekarang yang hobi nongkrong di kafe yang ada live musiknya ya lebih kurang hampir sama lah. Iya, seperti itulah ya. Ya konsepnya. bedanya yang menghibur mereka mungkin berbeda. Lebih banyak dan lebih, Terus kemudian mereka juga pasti pesan makan minum kan di sana. iya benar. Jadi lebih kurang sama aja. Iya sih. Nah, itu dia. Nih menarik, sama aja ya kalau kita nongkrong, terus Dengerin pesan live makan, music. pesan minum, Dengar live nyampe dengan harga segitunya ya kurang lebih Iya, sama kurang aja lebih. ya. Ya, itu dia. Mau nyanyi juga bisa. Kita Karaokean tawarin juga ya bisa. Iya bisa bener sih. Jadi senang-senang sama-sama gitu lah. Nih kalau menonton konser yang dengan konsep
sedikit berbeda dari yang biasanya. Belilah tiket Bandaraya Jazz Festival ini karena tiketnya terbatas ya Mas ya. Ya. Terbatas cuma untuk 2.000. Ini Pekanbaru ini kan ada rame anak muda yang FOMO biasanya ya. Orang-orang FOMO yang mau nonton konser. Nontonlah ini karena kapan lagi kan, meskipun ada tiap tahun tapi kan setiap tahun line up-nya berbeda Beda, ya Mas. ya. Pasti. Ajakan Mas untuk orang-orang biar nonton. Si bos yang ngajak. Paksa deh, paksa. Sila. Ya paling buat anak-anak muda yang pengen merasakan sesuatu sensasi yang berbeda dalam musik ya kan, menikmati musik, ya kita nonton sama-sama Bandara Jazz Festival di tahun 2024 tahun ini, di Desember, 20-21 Desember. Pasti berbeda, lebih menyenangkan lah. Tapi yang jomblo oke, buat pasangan juga oke. Oh boleh ya, bebas. Nggak ada Asik ya. kategori harus punya pasangan, Ya. nggak wajib kok. Jadi langsung aja pesan tiketnya ada di Artatix dan bisa langsung ke Malabar ya. Tiketnya? Sejauh ini masih offline. Oke, Masih online. Tapi nanti akan ada offline-nya, nanti kita akan rilis juga. Tambah lagi kita akan ada spesial line up tamu lagi nanti kita akan rilis ini. Ada sesuatu ada special line up. selain duelnya juga nanti akan ada. Tiket sampai di tanggal berapa dijual? Tergantung kalau besok udah sold out. Oh kalau besok udah soal nggak ada udah lagi ya? udah close. Jangan sampai ketinggalan loh. Ya. Kerugian kalau nggak dapat ya. Sekali lagi untuk anak-anak yang FOMO beli aja lah ya tiket Bandaraya Jazz Festival ini karena kapan lagi nonton Dul Jelani membawakan experience Dewa 19 dan ada DJ juga ya, tapi ada nanti aransemen jazznya dan ada line up spesial yang belum di-spill. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa langsung dicek di Instagramnya Bandaraya Jazz Festival. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih. Sampai bertemu di episode selanjutnya.